Good morning, halo, saya sama Sir hari ini untuk interview. Jadi untuk pertama, apa itu cinta menurut Sir? Cinta. Cinta itu bagian dari perasaan yang Tuhan berikan untuk memahami, merasakan terhadap satu bentuk orang atau bisa juga terhadap yang pencipta ya, kepada Tuhan. Lalu, apa itu cinta menurut Alkitab? Menurut Alkitab, cinta itu lebih kepada kasih yang merangkul, menjangkau, khususnya kepada manusia oleh Tuhan ya, bahkan dari seharusnya binasa, meninggal, mati, mendapatkan kesempatan untuk hidup. Lalu, apakah saya sebagai remaja boleh berpacaran? Pacaran itu konsep yang secara umum adalah berteman ya, secara lebih dekat antara pria dan wanita ya, dalam usia remaja. Ini lebih kepada pengenalan lebih mendekat secara pribadi ya, tetapi sering ini menjadi suasana yang menggoda, dan kalau tidak punya pengendalian diri, pengenalan terhadap apa itu hubungan berkomunikasi, bahkan kontak fisik, ini bisa membuat mereka menjadi berdosa. Jadi dalam berpacaran masa remaja perlu pemahaman secara apalagi pengenalan kepada pendidikan seks ya. Ini harus sangat dipahami oleh remaja dalam mereka masa berpacaran, supaya jangan terlanjur sehingga mereka di masa muda sudah terbebani dengan pikiran-pikiran yang menghambat mereka dalam proses pendidikan berikutnya. Kalau misalnya mereka sudah sempat terjerumus ya, kecenderungannya karena memang dalam satu istilah saya sebutkan begini, karena pacaran merasa bahwa sudah cinta gitu ya, lalu menyebutkan I love you, tapi saya sebutkan begini, untuk para remaja yang berpacaran, I love you it doesn't mean ayo buka baju. Ini sebutan saya ya. Jadi artinya jangan hati-hati dalam berpacaran. I love you it doesn't mean ayo buka baju. Ya. Lalu, apakah itu pacaran menurut Sir? Pacaran berteman, saling mengerti. Karena kalau bersahabat dalam sisi pacaran ini lebih membuka hati, lebih mengerti satu dengan yang lain dalam mungkin dalam hal emosi, dalam kebutuhan, dalam sharing, seperti itu. Lalu, bagaimana pendapat? Ini hebat sekali ini bagus. Lalu menurut Sir, bagaimana pendapat Sir mengenai orang yang secara diam-diam melakukan hubungan tidak kudus sebelum waktunya? Ya ini berarti menjawab yang sebelumnya tadi ya. Artinya ya itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan seks ya, lebih dini, sehingga mereka merasa bahwa wah ini menjadi satu bagian dari pacaran tadi, dalam berkomunikasi, dalam berteman, dalam bergaul, merasa bahwa hal itu sudah menjadi hal yang wajar, padahal hal seperti itu setelah bertransaksi itu dalam hubungan intim, secara umum dia akan terbebani. Nah, ada adiktif juga, ada dia terpancing untuk melakukannya lagi. Ya, adiktif ya, minta lagi, keinginan itu ya. Nah, ini belum secara kita di Indonesia ini belum hal yang umum diperdengarkan, disampaikan. Ada kesan tabu di antara orang tua, bahkan di antara remaja dalam membicarakannya.
khususnya dari remaja juga dalam membicarakannya kepada yang lebih senior. Mereka melakukannya dengan agak bersembunyi, tidak berani transparan, padahal ini pertanggungjawabannya sangat besar ya, karena menyangkut kepada hasil hubungan itu bisa menghasilkan kepada lahirnya janin dan kemudian menjadi anak. Ini akan membuat mereka yang berpacaran menjadi terbeban secara sosial, secara mental dalam hal seperti itu, dan bisa menghalangi mereka dalam melanjutkan pendidikan. Jadi pendidikan seks ini sangat penting di usia dini supaya anak-anak remaja, khususnya dalam usia puber istilah yang lain, ini sangat dominan untuk apalagi sudah berkenalan dan berteman dengan pacarnya. Ini sangat dominan, mereka mau melakukan hubungan yang lebih intim. Jadi ini perlu diedukasi lebih dini ya, supaya anak-anak mengerti dampak dari hubungan intim yang belum menjadi bahagiannya, belum menjadi kekudusannya tadi ya. Karena ini memang sangat penting sekali dijaga, sangat penting sekali dijaga. Saya bilang begini, ada satu buku yang saya pernah jadi narasumber juga, saya sampaikan begini, hanya beberapa detik saja, hanya beberapa menit saja, begitu kamu tergoda dalam masa pacaran, kamu kehilangan semua dan terbebani itu tadi. Kenapa? Setelah kamu melakukan hubungan intim itu secara ada penyesalan pada awalnya, lalu merasa bahwa ketagihan, ada ketagihan, lalu merasa bahkan ada satu perasaan di mana kamu mungkin mau melepaskan tanggung jawab, takut, lari, sedih dan apa begitu ya. Jadi hal ini seperti secara psikologis memang harus diedukasi lebih awal. Jadi kalian juga kalau dari masa berpacaran boleh saja. Ingat tadi dalam pemikiran saya sebutkan dalam beberapa komunikasi saya sebutkan I love you, it doesn't mean ayo buka baju. Jadi boleh berteman, saya itu masih ikut kalau berpelukan boleh, berpegangan tangan boleh, tapi ingat itu konsepnya I love you, it doesn't mean ayo buka baju ya. Lalu satu dengan yang lain supaya saling bertanggung jawab dan lebih kenal dampak daripada lebih dari itu, lebih dari setelah buka baju itu sangat merepotkan di kemudian harinya. Kalau dalam usia remaja ya, lakukanlah itu di usia pernikahan ya. Jadi persiapkan dengan baik hal itu ya. Jadi jangan tergoda. Memang kadang sekarang ini terpancing dengan banyak fasilitas, baik media sosial, baik secara banyak keadaan yang bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi-informasi yang secara negatif ya, video-video atau gambar atau cerita atau apapun itu. Jadi saya sangat arahkan supaya diedukasi, bukan hanya dampaknya tetapi secara tanggung jawab di kemudian hari kamu bisa merasakannya dalam usia yang wajar dan pantas ya, usia dewasa ya. Itu. Lalu hal-hal apa saja yang saya sebagai remaja Kristen harus hindari atau jauhi berkaitan dengan masalah seksualitas yang salah? Hal-hal apa saja ini perlu memang pendampingan ya, pendampingan dari orang tua atau senior ya, untuk dalam dan lebih pada komunikasi. Jangan rasa tabu membicarakannya ya, tapi dengan konsep mengerti dan menerima gitu. Berdasarkan orang tua punya pengalaman, khususnya orang tua ya yang sudah berkeluarga punya pengalaman dan tahu pertanggungjawaban dampak secara psikologis, secara mental, secara usia itu secara umum orang tua tahu, mengerti. Jadi pasti
orang tua akan memberikan arahan, bapak ibu guru juga pasti memberikan arahan dan edukasi. Jadi ini perlu dikomunikasikan. Iya. Ya. Jangan takut rasa malu kah atau merasa tabu membicarakannya, tidak. Era sekarang ini sejak usia dini itu harus diperkenalkan alat-alat vital di dalam tubuh kita ini, rangsangannya bagaimana, dampaknya seperti apa, ya seperti itu. Jadi nasihatnya ya boleh berteman untuk tahu saling kenal satu dengan yang lain, apakah dia rajin secara positif, ya bertanggung jawab nggak dia, ya kan, karena cinta ini bukan sekedar ingin memiliki, tapi ada tanggung jawab dalam hal kesejahteraan, dalam hal ya orang bilang cinta nggak dimakan. Ya, orang hidup punya cinta, tapi cinta nggak cukup untuk makan, harus dibarengi dengan makan juga. Ada yang bilang apa, satu sisi yang lain dia bilang wah kalau sudah ketemu rasanya kenyang. Nah itu godaan-godaan yang statement-statement yang tidak positif, ya tidak boleh dibilang ya nggak benar lah, pasti makan lah. Nah jadi kebutuhan untuk makan ini dipenuhi dengan adanya penghasilan. Jadi tanggung jawab dengan adanya penghasilan itu sangat penting juga untuk memenuhi kebutuhan kelanjutan dari cinta yang diperdengarkan atau dibicarakan atau yang diikrarkan satu dengan yang lain. Oke. Lalu yang terakhir, bagaimana pendapat Sir, apa yang sebaiknya saya sebagai umat Kristen harus lakukan dalam menjaga kekudusan atau kesucian hidup pribadi saya? Ya, banyak belajar berdoa ya. Abel ya. Abel banyak berdoa, teman-teman juga begitu. Ini kalau nanti diperdengarkan ke yang teman-teman yang lain, banyak berdoa saja menolong kita untuk mengenal mendapatkan hikmat dari surga ya. Lalu banyak membaca juga, belajar firman. Di Alkitab juga menuliskan loh ada hubungan dengan seks, bagaimana perilaku seks dari bahkan Raja Daud, bahkan tokoh-tokoh di Alkitab ada disebutkan. Nah, pendidikan yang benar sehubungan dengan pacaran dan seks seperti itu ditunjukkan oleh Abraham ya. Ada satu pertanyaan saya pada waktu menjadi salah satu narasumber dalam hal cinta remaja, pasangan yang terbaik itu di mana? Nah, Abel saya tanya ya, pasangan yang terbaik menurut kamu adalah satu, yang ketemu di mall, dua, pilih sendiri, yang ketiga, dipilihkan orang tua, yang keempat, siapa saja. Menurut Abel kalau mau cari menjadi pasangan, siapa nih yang ketemu di mall kah? Karena cantik, biasanya orang masuk mall kan trendis lah ya, gayanya. Atau yang kedua tadi siapa aja, bukan siapa aja, yang kedua tadi kamu mau pilih sendiri, yang ketiga dipilihkan oleh orang tua, yang keempat siapa aja dah, terserah gitu. Kalau menurut saya pilih sendiri sih. Pilih sendiri ya. Yeah. Nah, Abraham memberikan satu teladan secara rohani, secara Alkitab, bahwa Ishak dipilihkan oleh orang tuanya. Abraham yang memilihkan, bahkan didelegasikannya kepada Eliezer. Ini nanti dipelajari lebih dalam. Ya, artinya jangan hanya karena ketemu di mall, lihat trendy, lihat tampilan keluar, lalu kamu rasa langsung cocok. Ya, hati-hati dengan hal itu. Bukan berarti nggak benar juga ya. Artinya bisa saja ketemu, kenalan, lalu lebih didalami ya. Nah, pilih sendiri, ya bisa saja pilih sendiri. Kebanyakan sekarang kan akhirnya begitu. Jadi konsultasilah dengan orang tua, apalagi sama Tuhan, berdoa mendapatkan yang baik. Oke. Iya, Sir. Ada lagi? Udah. Oke. Thank you, Sir.